meminta pertolongan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW kemudian bersabda sebagaimana telah kita sebutkan, ya, bahasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan apa yang engkau lakukan, ya, sehingga ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tersadar, kemudian akhirnya ya dia merdekakan budaknya. Jadi pada perkara yang dimampui oleh orang yang dimintai perlindungan, maka itu diperbolehkan. Jadi ya dari judul bab ini menunjukkan minasyirki, yani minnya adalah li tabaid, yaitu untuk menunjukkan apa? Ya, bagian, sebagian ya syirik, termasuk dari syirik yaitu berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan pada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dalil sebagaimana yang telah ya disebutkan dan telah dibaca. Kemudian ya bahasanya dalam ya bab ini ya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ya bahasanya dahulu ya para lelaki itu dari kalangan manusia itu meminta perlindungan kepada jin. Ya akan tetapi ternyata ya jin tersebut ya ketika manusia itu minta perlindungan ya kepada mereka, ya manusia menyangka bahasanya jin itu akan memberikan perlindungan kepada manusia, ya. Manusia menyangka bahasanya jin tersebut akan memberikan perlindungan pada manusia, ya, tetapi ternyata mereka malah semakin ya tambah takut kepada jin. Ya, ketika dahulu mereka apabila singgah di suatu tempat, sebagaimana nanti hadis yang akan kita baca, mereka dahulu mengatakan, aku berlindung kepada penunggu tempat ini, yaitu supaya tidak memberikan gangguan, ya, tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yaitu sebaliknya, ya, bukannya mereka mendapatkan ya rasa aman dan ketenangan, akan tetapi bahkan ya mereka tambah takut, ya, tambah takut. Maka ayat ini ya menunjukkan bahwasanya meminta perlindungan dengan jin ya adalah hukumnya haram. Ya karena ya hal tersebut tidaklah memberikan manfaat kepada orang yang minta perlindungan. Ya karena hal tersebut tidaklah memberikan manfaat, tidaklah memberikan faedah kepada orang yang memberikan ya perlindungan, bahkan menambahnya rasa takut. Jadi rohaqah ini malah semakin tambah payah. Ya, maka malah semakin tambah takut. Ya, ketakutannya malah tambah lebih. Yang dikatakan oleh beliau yaitu Syekh Ibnu Utsaimin, fauqiba binaki di qasdihi, yaitu bahasanya orang tersebut yang minta perlindungan pada jin diberikan hukuman dengan lawan maksudnya. Maksudnya ingin meminta keamanan, ya, perlindungan, ternyata malah ya tidak diberikan perlindungan, ya, bahkan ya ditambahkan padanya rasa takut, ditambahkan padanya rasa takut. Kemudian ya hal ini juga menunjukkan ya bahwasanya dari ayat ini bahwasanya di kalangan para jin itu ada juga rijal. Ya, begitu juga di antara mereka ada inath, yaitu ada laki-lakinya, dan juga ada ya yang jenisnya muannath atau jenisnya perempuan. Ya, bahkan ya di antara mereka juga ya melakukan apa yang sebagaimana dilakukan oleh manusia. Ya, dan mereka termasuk mukallafun, yaitu orang-orang atau termasuk makhluk Allah yang juga diberikan ya beban syariat, ya diberikan beban syariat ya atas mereka. Kemudian kita akan membaca syarah dari Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Qala syarih hafizallahu taala munasabatul bab li kitab tauhid. Ya, kesesuaian bab ini judul ini terhadap kitab tauhid, anna fihi bayan. Ya, bahasanya di dalam judul ini terdapat penjelasan. Ya, salah satu jenis dari jenis-jenis kesyirikan yang menafikan al-munafili tauhid, yang meniadakan ya terhadap tauhid, wa huwa al-isti'adatu bi ghairillah, yaitu meminta perlindungan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini liyuhdar, ya, liyuhdara wa yujtanab, ya, supaya dijauhi, ya, supaya ditinggalkan, ya, dan supaya wajuztanab, yaitu juga dijauhi, ya.
Hendaknya seorang itu waspada, ya, memiliki kewaspadaan supaya tidak ya melakukan yaitu al-isti'adzah dengan minta perlindungan pada selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang tidak mampu ya untuk memberikan perlindungan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-isti'adzah lughatan, di isti'adzah secara bahasa adalah al-iltija, ya, yaitu apa? Meminta ya perlindungan. Wal i'tisam, yaitu juga sama semakna, wa taharrus, yaitu meminta apa? Penjagaan. Wa haqiqatuha al-harab min syai'in takhafu ila man ya'simuka minhu. Ya, bahasanya yang dinamakan meminta perlindungan adalah al-harab, yaitu seorang itu lari dari sesuatu yang apa? Yang ditakutinya. Atau al-harab di sini adalah ya lari dari sesuatu yang engkau menakutinya, yang engkau takut darinya, kepada yaitu siapa yang apa? Akan yaksimuka, yaitu memberikan perlindungan padamu ya dari minhu, yaitu dari yang ditakuti tadi, ya, dari yang ditakuti. Maka ini makna dari al-isti'adzah. Kemudian ya'uduna, ya, ya'uduna bi ayyakul ahaduhum, ya, ya'uduna, yaitu mereka minta perlindungan, ya, salah seorang dari mereka mengatakan idza amsa biwadin wa khafa minal jin. Ya, apabila mereka berada di waktu sore, ya, berada di wadin, yaitu di lembah, kemudian dia takut dari jin. Ya, dia takut dari jin, kemudian mengatakan a'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi. Ya, aku berlindung ya kepada tuannya ya lembah ini. Ya, berarti kepada siapa? Penunggu lembah ini. Ibaratnya seperti itu. Ya, tuannya yaitu apa? Misalnya apa? Kepala ya sukunya di ya lembah tersebut, yaitu jin yang menunggu di situ. Min sufaha'i qaumi, dari orang-orang bodoh dari kaumnya. Ya, dari orang-orang bodoh kaumnya. Itu apa? Terkadang ya misalnya salah seorang dari kaum itu kemudian apa? Melakukan tindakan jahil yang mengganggu orang tersebut yang meminta perlindungan, makanya apa? Dia meminta perlindungan kepada ya tuannya jin, ya, kepada sayyidnya, ya, kepada sayyidnya jin, supaya ya anggotanya atau ya misalnya apa? Bawahannya itu tidak melakukan gangguan ya terhadap dirinya, ya, terhadap dirinya. Ya, tetapi sebagaimana yang kita telah sebutkan, bukannya mereka mendapatkan keamanan, bahkan ya pada diri mereka yaitu semakin tambah rasa takutnya ya kepada jin. Kemudian rohaka, yaitu khaufan wa ithman, itu malah semakin ya, sebagaimana disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin juga, malah semakin tambah takut. Ya, bukan semakin ya mendapatkan ya kenyamanan, ketenangan, akan tapi bahkan malah semakin ya tambah takut pada dirinya. Kemudian ya disebutkan al-makna al-ijmali lil ayah. Ya, bahasanya makna ijmali dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yukhbir, mengabarkan bahwasanya ba'dal insi yalji'una ila ba'dil jin. Ya, mereka sebagian dari manusia mereka meminta perlindungan kepada sebagian jin. Supaya apa? Jin tersebut memberikan keamanan kepada mereka. Mimma yakhafun, itu dari apa yang mereka takuti. Ya, dari apa yang mereka takuti. Kemudian wa annal multaja, dan bahwasanya al multaja bihim, ya, siapa yang dimintai perlindungan tersebut, zadu al multajiin, bahkan malah menambahkan ya bagi orang yang multajiin, yaitu orang yang minta perlindungan, khaufan, yaitu rasa takut. Ya, sebagai ganti dari apa? Memberikan keamanan pada mereka. Bahkan apa? Ditambah rasa takut. Ya, ditambahkan pada mereka rasa takut. Itu orang-orang yang minta perlindungan pada jin. Maka apa? Wa hadza muamalatun lahum. Ya, maka ini adalah ya muamalah terhadap mereka, yaitu balasan untuk mereka binaki di qasdihim. Ya, yaitu apa? Nakid, yaitu dibatalkan maksud mereka. Ya, binaki di qasdihim, yaitu apa? Mendapatkan kebalikannya. Yang awalnya ingin meminta perlindungan bahkan ya ditambahkan pada mereka rasa takut. Dan ini adalah wa uqubatun minallahi lahum. Maka ini adalah merupakan apa? Ya, ukubah.
Ya, bagi orang yang menyadari maka ini sebetulnya adalah merupakan ubuk-ubah. Jadi kalau orang ada yang ketakutan misalnya di suatu tempat, ya itu tadi karena dia meminta pertolongan. Ya, misalnya apa? Ya, dari gunung berapi atau dari apa misalnya tsunami atau dari ya dari penunggu misalnya apa pohon keramat dan dari penunggu kuburan dan yang semisalnya, maka bukannya ya mereka mendapatkan keamanan, ya akan tapi bahkan ya mereka semakin ya takut dengan jin yang apa dimintai ya pertolongannya, dimintai perlindungannya. Dan ini kenyataan, ya ini adalah merupakan kenyataan. Makanya mereka apa? Kalau luput tidak memberikan dalam setahun apa? Persembahan, maka ya khawatir bahasanya akan datang pada mereka apa? Bala ya atau musibah. Ya, dan ini adalah kenyataan yang terjadi ya di banyak tempat. Ya, apabila lupa ya memberikan persembahan, maka ya mereka merasa ya bahasanya nanti akan datang kepada kita yaitu apa? Musibah atau bencana yang bertubi-tubi atau bencana yang akan melanda. Kemudian munasabatul ayat lil bab, kesesuaian dari ayat ini terhadap judul yang datangkan oleh penulis, Anallaha haka an mu'minil jin. Ya, bahasanya di sana Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan ya dari orang-orang atau dari yang beriman ya dari kalangan jin ya tatkala ba annahum lamma tabayyana lahum dinu rasul, ya ini apa setelah mereka tahu agamanya Rasulullah SAW ya wa amanu bihi, dan mereka yaitu dari kalangan jin mereka beriman pada Rasul, dzakaru asya'an minasyirik, bahasanya mereka menyebutkan perkara-perkara dari kesyirikan. Ya, dari perkara-perkara apa? Kesyirikan yang dahulu ya kana tajri minal ins. Yang dahulu ya terjadi ya dari kalangan manusia fil jahiliyah. Yaitu di masa jahiliyah. Min jumlatiha al-isti'adzatu bi ghairillah. Di antaranya mereka adalah ya meminta perlindungan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jinnya masuk Islam, beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian mereka apa? Menyebutkan ya di antara ya perkara yang dahulu dilakukan oleh manusia di zaman jahiliyah ya itu adalah meminta perlindungan pada selain Allah. Maka orang-orang yang melakukan ya meminta perlindungan pada selain Allah Subhanahu wa taala di masa sekarang, apabila mereka melakukan maka mereka apa? Serupa dengan ya orang-orang yang apa? Berada di zaman jahiliyah. Ya, jadi orang yang melakukan perbuatan tersebut ya maka serupa dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang ya di zaman jahiliyah. Maka ya seorang yang mengetahui tauhid yaitu agama, pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya akan jauh darinya apa perbuatan semisal ini. Ya karena mereka mengetahui bahwasannya manfaat dan madarat itu adalah yang merupakan ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberikan manfaat, yang memberikan madarat itu adalah ya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan ya penunggu suatu tempat atau penunggu laut atau penunggu gunung dan yang semisalnya. Maka wadzalika min bab al-istinkari laha. Ya, maka yang demikian itu adalah merupakan istingkar, yaitu istingkar dari kalangan jin dari apa yang ya mereka lakukan ya atau mereka dapati dahulu, yaitu apa yang dilakukan oleh manusia ketika mereka di masa jahiliyah meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma yustafadu minal ayah, قال الشارح حفظه الله تعالى ما يستفاد من الآية. أولا أن الاستعاذة بغير الله شرك، لأن مؤمن الجن قالوا ولن نشرك بربنا أحدا، ثم ذكروا بعد ذلك على وجه الاستنكار
وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوا من الجن. Iya. Kemudian di antara yang bisa diambil faedah dari ayat yang pertama adalah bahwasannya al-isti'adzah, yaitu minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kesyirikan. Ya, kenapa? Dikarenakan mukminil jin. Ini orang-orang yang beriman atau yang beriman dari kalangan jin, ya mereka berkata, ya sehingga diabadikan di dalam Al-Qur'an. Ya, setelah mereka beriman apa? Walan nusrika bi rabbina ahada. Ya, maka sekali-kali apa? Kami tidak akan menyekutukan apa? Bi rabbina. Ya, tidaklah kami menyekutukan Rabb kami. Ya, ahada, itu dengan siapapun. Ya, di sini ada apa? Ahada dalam bahasanya apa? Nakirah kan? Tahu kan nakirah? Kemudian dalam konteksnya ada huruf lan, yaitu penafian, yaitu peniadaan. Ya, kami tidak akan menyekutukan. Maka apa? Ahadan di sini maksudnya adalah apa? Bermakna umum. Ya, kepada siapa saja. Ya, kami tidak akan berbuat kesyirikan ya kepada siapa saja. Baik itu malaikat, baik itu siapa? Rasul, ya, baik itu apa? Pepohonan, baik itu batuan, orang soleh, ya, dan ya, jin dan yang semisalnya, tidak akan berbuat kesyirikan. Maka ahadan di situ adalah nakirah. Ya, nakirah dalam konteks ya penafian, maka memberikan faedah umum, yaitu kepada siapa saja atau kepada apa saja. Ya, mereka mukmin, ya, kaum mukminin dari jin, mereka tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dzakaru ba'da dzalik, kemudian mereka menyebutkan setelah yang demikian itu, ya, dalam konteks ya pengingkaran. Ya, bahasanya apa? Dahulu ya ada ya sekelompok rijal, yaitu para lelaki dari kalangan manusia, mereka minta perlindungan dengan apa? Jin, yang akhirnya apa? Fazaduhum rahaqa. Ya, bahkan jin-jin tersebut apa? Menambah rasa takut kepada mereka. Ya, menambah rasa takut kepada mereka. Kemudian yang setelahnya, silakan baca saja. ثانيا عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للثقلين. Kemudian ya faedah yang kedua adalah keumuman risalah Rasulullah SAW litsaqalain. Ya, litsaqalain adalah lil jin wal ins. Jadi risalahnya Rasulullah SAW ya itu adalah untuk ya dua, yaitu apa? Dua jenis makhluk, yaitu apa? Jin dan manusia. Ya, sebagaimana apa? Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqul jinna wal ins illa liya'budun." Ya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali apa? Mereka supaya menyembahku. Yaitu jin dan manusia itu mendapatkan ya risalah, ya, yaitu untuk melaksanakan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk melaksanakan juga yaitu apa? Risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ثالثا أن الاستعاذة بغير الله تورث الخوف والضعف. ya, kemudian yang ketiga, bahwasannya minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu akan mewariskan ya atau akan menyebabkan al-khauf, ya, rasa takut, wa dha'f, dan juga apa? Rasa lemah. Ya, sebagaimana kita telah sampaikan dan ini benar terjadi. Ya, kalau tidak melakukan persembahan, maka ya akan apa? Ya, mereka akan ketakutan. Ya, nanti akan terjadi apa? Musibah, akan terjadi bala, akan terjadi ya bencana dan yang semisalnya. Makanya mereka apa? Rutin ya melakukan persembahan, baik itu menyembelih apa? Ya, menyembelih ya sapi, kemudian kepalanya di apa? Dimasukkan ke lautan, atau membawa makanan-makanan kemudian yang dimasukkan ke lautan, atau mereka yang melakukan sembelihan, kepalanya ditaruh di suatu pohon yang dikeramatkan atau di gunung ya yang ditakutkan di situ akan meletus dan yang semisalnya. Kemudian رابعا يفهم من الآية أن الاستعاذة بالله تورث قوة وأمنا. maka kebalikannya apa? Dipahami dari ayat ini bahwasannya meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan, ya, akan menghasilkan
yaitu kekuatan dan juga rasa aman. Ya, kebalikan dari orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan orang yang meminta perlindungan pada selain Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Akan bertambah lemah. Ya, dan juga akan bertambah ya rasa takut mereka kepada jin ya yang mereka apa? Mintai ya perlindungannya. Dan tadi ya sebagaimana telah kita sebutkan bahwasannya meminta perlindungan ya kepada selain Allah ya itu ada yang diperbolehkan apabila itu pada siapa? Seorang yang hidup ya, kemudian apa? Pada perkara yang dimampui. Ya, seorang yang masih hidup kemudian pada perkara yang dia mampui. Tetapi kalau dalam perkara yang tidak dia mampui ya, dia tidak memampui, maka itu masuk ke dalam ya termasuk ke dalam kesyirikan. Jadi kalau meminta perlindungan kepada orang yang bisa memberikan pertolongan ya atau memberikan perlindungan dalam perkara yang dimampui, maka itu adalah termasuk hal yang diperbolehkan. Ya sebagaimana Syekh Ibnu Utsaimin ya beliau menyebutkan ya beberapa hadis yang menunjukkan akan dibolehkan seorang minta perlindungan pada orang lain dalam perkara yang dimampui. Ya di antaranya hadis ya faman wajada min dzalika malja'an falyu'id bih. Itu tatkala terjadi fitnah nanti ya dan sekarang apa? Ya fitnah sudah banyak sekali terjadi, maka faman wajada min dzalika malja'an, barang siapa yang mendapati yang demikian itu malja'an, itu tempat untuk berlindung, maka falyu'id bih, maka hendaklah dia ya meminta perlindungan dengannya. Ya, kepada siapa yang bisa memberikan ya perlindungan. Ya, begitu pula dalam kisah seorang wanita yang minta perlindungan kepada Ummi Salamah, yaitu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga seorang budak yang minta perlindungan pada Nabi yang kita baca hadisnya tadi. Ya, ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu memukulnya, ya, dia sudah mengucapkan a'udzubillah tapi masih dipukul. Kemudian a'udzubi ya bi Rasul, kemudian apa? Ya, dihentikan. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya wallahi, demi Allah, ya sungguh Allah Subhanahu wa taala apa? Maha mampu ya dari apa yang engkau lakukan padanya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala memerdekakan budaknya. Ya, memerdekakan budaknya. Kemudian hadis yang kedua, apa? Dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Khawlah binti Hakim qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalika, rawahu Muslim. Kemudian penulis atau musannif yaitu penyusun ya matan ini ya memberikan ya dalil ya tentang ya termasuk dari kesyirikan al-isti'adzah ya yaitu bi ghairillah, meminta perlindungan pada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dari Khawlah binti Hakim qalat. Ini Khawlah ya dari Khawlah binti Hakim, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man nazala manzilan, ya barang siapa yang singgah ya di suatu tempat, ya man nazala manzilan. Di sini juga apa? Manzilan di sini adalah memberikan faedah umum, ya karena dalam konteks apa? Syarat. Barang siapa yang ya singgah di suatu tempat atau tinggal di suatu rumah, ya baik itu misalnya apa? Dalam waktu sebentar atau dalam waktu lama. Ya, dalam waktu sebentar ataupun ya dalam waktu lama, tapi di sini apa? Yang sering diucapkan adalah ketika apa? Singgah di suatu tempat yang baru disinggahi. Tetapi manzilan di sini ya sebagaimana dijelaskan juga dalam syarah kitab Tauhid ya dalam kitab Ghayatul Murid bahwasanya man nazala manzilan. Jadi manzalan di sini apa? Baik ketika safar maupun ketika tidak safar. Ya, jadi singgahnya atau tinggalnya itu baik di waktu safar atau di waktu tidak safar atau yang dinamakan apa? Mukim.
Ya. Karena isyarat dari hadis ini adalah di saat di saat safar saja. Ya, tetapi dijelaskan bahwasanya ini adalah bisa ketika mukim maupun ketika safar. Jadi intinya apa? Ya, siapa saja yang singgah di suatu tempat atau tinggal di tempat. Ya, jadi manzilan ini apa? Baik dia tinggal di tempat atau dia singgah di suatu tempat. Kalau singgah kan cuma sebentar kan? Tapi kalau menempati, ya baik itu rumahnya pribadi atau rumahnya sendiri, ya di awal kali dia singgah, maka bisa diucapkan doa ini, ya manazala manzilan faqala ya a'udzu bikalimatillahi tammat, ya aku berlindung ya kepada ya Allah dengan apa ini, bikalimatillahi tammat, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, ya dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Dan ini menunjukkan nanti bikalimatillah itu adalah ya di antara disebutkan yaitu adalah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya dengan kalimatnya Allah. Itu ya Syaikh Fauzan menerangkan apa? Berlindung dengan Al-Qur'an, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik dengan sifatnya atau dengan ayatnya, yaitu dengan firman-Nya yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Qur'an. Ya bikalimatillahi ta'amat. Dan juga bahwasanya di sini menunjukkan kalimat ini adalah bukan makhluk. Ya, menunjukkan bahwasanya kalimat itu bukan makhluk. Ini termasuk apa? Sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti seorang itu bisa berlindung dengan apa? Sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, a'udzu biizzatillah. Maksudnya aku berlindung dengan apa? Ya, kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, ke apa izahnya, yaitu kekuasaan, kemaha perkasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa. Ya, atau seorang berlindung dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Fauzan, yaitu bikalimatillah, yaitu Al-Qur'an. Ya, tapi di sana ada yang menjelaskan yang lain adalah sifat-sifat Allah juga masuk di dalam kalimat Allah. Di sifat-sifat Allah itu juga masuk dalam ya kalimat Allah. Yaitu misalnya apa? Biizzatillah. Yaitu dengan ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, dari apa? Keburukan apa yang Dia ciptakan. Ya, dari keburukan ya apa yang Dia ciptakan, min syarri ma khalaq. Ya, dari apa yang Dia ciptakan, apa yang Dia ciptakan. Jadi ma-nya di sini adalah ma mausul. Ya, yang Dia ciptakan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ya beliau menjelaskan yaitu adalah min syarril ladzi khalaq, yaitu dari kejelekan apa yang Dia ciptakan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan segala sesuatu. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan segala sesuatu. Ya, kebaikan maupun keburukan. Tetapi nanti keburukan itu apa? Tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum perhatikan ya, bahwasanya keburukan itu tidak disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Sakit. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam sakit apa? Wa idza maridtu disandarkan kepada siapa? Apabila aku sakit, itu saya sakit, itu kan kekurangan. Itu disandarkan pada dirinya. Kemudian ketika menyembuhkan fahuwa yasfin. Ya, maka tatkala ya menyembuhkan itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sakit itu disandarkan kepada dirinya. Jadi kejelekan itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kejelekan, maka di sana ada hikmah. Ya, ada hikmahnya. Ya, ada kebaikan yang ada di baliknya. Ya, maka di sini apa? Kita katakan bahwasanya keburukan itu bukanlah termasuk perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keburukan itu bukanlah termasuk perbuatan Allah. Bahkan keburukan itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perkara yang ada pada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya nanti kita akan jelaskan. Ya, maka di sini apa? Ya, keburukan itu adalah ya termasuk dari makhluknya Allah, bukan termasuk dari perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya itu terdapat di dalamnya keburukan. Akan tapi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukannya apabila ya memang
ya terdapat di dalamnya itu adalah keburukan. Karena sungguhnya makhluk Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi 3 macam. Di makhluk Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu adalah syarru mahad, yaitu apa? Murni buruk. Jadi makhluk Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah murni keburukannya. Contohnya apa? Yang murni keburukannya. Makhluk Allah yang murni keburukannya. Apa? Apa dari makhluk Allah yang murni keburukannya? Apa Zubair? Iblis. Ya, iblis itu murni keburukannya. Ya, jangan ragu-ragu. Ya, bahwasanya murni keburukannya seperti apa? Kannar. Ya, seperti api neraka. Itu murni keburukannya. Ya, tetapi Allah ciptakan neraka, ada hikmahnya tidak? Ada hikmahnya. Ya, Allah ciptakan neraka ada hikmahnya. Ya. Akan tetapi apa? Ya, ini adalah termasuk apa? Ya, makhluk Allah yang murni keburukannya, yaitu api neraka, iblis. Ya, ini adalah yang murni ya keburukannya, tetapi ada ada hikmahnya. Apakah ketika Allah menciptakan apa? Ya, iblis itu ada kebaikan, ada hikmahnya? Ada hikmahnya tidak? Ada hikmahnya untuk membedakan antara orang yang beriman dan orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan nanti seorang itu masuk ke dalam surga dan seorang itu masuk ke dalam neraka. Hikmahnya ada. Ya, itu hikmahnya adalah ada. Tetapi tadi keburukan itu tidaklah disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khairu mahad. Jenis yang kedua adalah yang murni baik. Apa yang murni baik? Malaikat. Kemudian apa? Surga. Ya, kebalikan dari neraka. Dan juga apa? Malaikat. Ya, sudah kan? Surga. Kemudian para rasul. Itu adalah murni kebaikannya. Ya. Kemudian yang ketiga, fihi sarrun wa khair. Ada kebaikan dan ada keburukannya. Siapa ini? Ya, manusia. Ya, manusia ini ada yang baik, ada yang buruk, ada kebaikan dan ada keburukannya. Ya, begitu pula jin. Wal hayawan. Itu ada buruk dan ada yang baik. Maka itu tadi ya. Jadi makhluk Allah Subhanahu wa taala itu apa? Terbagi menjadi 3. Itu yang murni buruk, kemudian yang murni baik, dan yang ketiga adalah ada kebaikan dan ada keburukan. Maka seorang itu apa? Berlindung dari apa? Ya, dari apa yang apa? Ya, yang dia ciptakan. Keburukan apa yang dia ciptakan. Ya, keburukan apa yang dia ciptakan. Maka di sini apa? Min syarri ma khalaq, yaitu berlindung dari keburukan apa yang dia ciptakan. Berarti kalau berlindung dari setan, itu sudah jelas. Karena setan adalah murni keburukannya. Ya. Kemudian apa? Berlindung dari neraka. Jelas. Karena apa? Neraka itu adalah murni kejelekannya. Kemudian ya, kita akan baca dari apa yang disebutkan oleh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Beliau mengatakan Khawlah bintu Hakim. Dia adalah bintu Hakim ibni Umayyah As-Sulamiyah. Ya, kanat zaujatan li Utsman bin Mat'un radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau adalah ya salah seorang ya sahabiyah, dan beliau adalah istri dari Utsman bin Mat'un radhiyallahu taala anhu. Jadi Utsman bin Mat'un ini meninggal. Kemudian Khawlah ini apa? Ya, pernah mendengar hadis dari Rasulullah SAW, dan beliau adalah ya salah seorang wanita yang salehah. Kemudian fadilah, itu seorang wanita yang mulia. Kemudian bi kalimatillah al-muradu biha, yaitu Al-Qur'an. Jadi yang dimaksud dengan apa? Yaitu kalimatullah, ya bi kalimatillah itu adalah Al-Qur'an. Ya, sebagaimana tadi kita telah sebutkan, juga masuk di dalamnya adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk di dalamnya adalah sifat Allah Subhanahu wa taala seperti izzah. Ya, yaitu seperti apa? Izzah. A'udzu bi izzatillah. Ya, seperti itu. Itu juga masuk dalam kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk dari kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-tamat itu adalah apa? Kamilat, itu yang sempurna. Ya, yang tidak masuk di dalamnya apa? Kekurangan. Ya, la yalhaquha naqsun wala aibun.
tidak ada kekurangan dan juga tidak ada aib. Kemudian min syarri ma khalaq, ay min kulli syarrin fi ayyi makhluk qama bi syarr. Ya, jadi min kulli syarr itu dari semua keburukan, yaitu keburukan makhluk yang ada di dalamnya apa? Keburukan. Ya, baik itu dari hayawan ya atau dari apa? Dari selainnya. Yaitu kalau dari selainnya apa? Ya tadi kalau neraka jelas kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, iblis jelas. Nah, itu adalah murni keburukan. Tetapi kalau makhluknya Allah kan ada yang buruk, ada yang ya, maksudnya makhluk Allah seperti hayawan, itu hewan, itu ada yang buruk dan ada yang ya baik. Begitu pula manusia ada yang buruk dan ada yang baik. Maka seorang itu berlindung dari apa? Ya, kejelekan, misalnya apa? Manusia yang memiliki apa? Kejelekan. Atau dari hewan yang apa? Ada padanya kejelekan. Ya, kita berlindung darinya. Kemudian makna ijmali lil hadits, yursidun Nabi alaihi salatu wasallam ummatah. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan bimbingan kepada umatnya untuk isti'adah. Ya, an-nafi'ah, yaitu minta perlindungan yang mendatangkan manfaat yang bisa apa? Yandafi bihi kullu mahdzur. Yang bisa apa? Tertolak dengannya, dengan isti'adah yang nafi'ah tersebut apa? Kullu mahdzur, itu semua yang ya ditakuti. Ya, yakhafu al-insan. Itu yang manusia itu menakutinya. Ya, indama yanzilu buq'atan. Ketika apa? Seorang itu singgah atau tinggal di suatu tempat ya dari bumi. Ya, dari bumi atau tempat tinggal. Bi ayyasta'idha bi kalamillahi asyafi al-kafi. Ya, supaya dia meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dengan kalamnya yang apa? Syafi. Ya, Syekh Shalih Fauzan mengartikan bahasanya apa? Kalimat ini adalah Al-Qur'an. Ya, bi kalamillahi asyafi al-kafi, al-kamil. Itu yang menyembuhkan, yang mencukupi, yang sempurna, min kulli aibin wa naqsin, dari semua kekurangan, ya, dari aib, kekurangan, liya'man fi manzilih. Ya, supaya seorang itu apa? Bisa aman, tenang, yaitu di tempat tinggalnya, di rumahnya. Ya, dzalik. Ya, yang demikian itu madama mukiman, selama dia tinggal fihi, yaitu di dalam rumah tersebut, ya, dalam tempat ya tersebut. Min kulli ghailatin, ya, min kulli ghailatisu, itu dari ya semua bentuk ya keburukan. Dari semua macam dari apa? Yang akan mendatangkan keburukan padanya. Ya, maka dia berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian munasabatul hadis lil bab anna fihi irsadan ila isti'adah an-nafi'ah. Ya, bahwasanya di dalam hadis ini terdapat bimbingan untuk meminta perlindungan, yaitu yang bermanfaat, al-masru'ah, yang disyariatkan, badalan, itu sebagai ganti dari isti'adah asyirkiyah, yaitu minta perlindungan yang syirik, yang dahulu dilakukan oleh yasta'miluha al-musyrikun, yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat kesyirikan. Insyaallah bisa ya dipahami dari apa yang ya disebutkan di sini. Ya, bisa dipahami dari apa yang disebutkan di sini. Maka ini adalah merupakan bentuk ya dari apa yang ya didatangkan oleh penulis dari hadis, dan kita akan baca faedah yang bisa diambil dari hadis. Silahkan. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى ما يستفاد من الحديث أولا بيان أن الاستعاذة عبادة. Iya. Kemudian beliau menyebutkan di antara faedah dari hadis ini penjelasan bahwasannya minta perlindungan itu adalah merupakan ibadah. Ya, dan ibadah ya itu apa? Ya, diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih tadi pada isti'adah yang tidak mampu akan hal itu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi meminta perlindungan ya melainkan ya pada perkara yang tidak bisa memberikan perlindungan itu melainkan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ثانيا أن الاستعاذة المشروعة هي ما كانت بالله أو بأسماء الله وصفاته. iya, kemudian ya dalam syarahnya di sini, kesimpulan di sini juga beliau menyebutkan bahwasannya minta perlindungan yang disyariatkan itu adalah yang dilakukan pada ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanat billah. Kalau makanat billah gimana? Berarti a'udzu billah. Ya, aku berlindung kepada Allah. Kalau tadi apa?
a'udzu bi kalimatillah. Itu berarti pada apa? Ya, pada sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau dengan namanya Allah, a'udzu bi, misalnya apa? A'udzu bil aziz. Ya, aku meminta perlindungan pada Al-Aziz, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa sifatihi. Ya, dan sifatnya yaitu tadi di antaranya bi kalimatillah, bi izzatillah, bi qudratillah, ya, dan yang semisalnya. Yaitu dengan apa? Ya, yang Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Yaitu yang apa? Dengan sifat kudrah. Yaitu Maha mampunya Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat kudrah, sifat izzah dan yang semisalnya. Kemudian ثالثا أن كلام الله غير مخلوق لأن الله شرع الاستعاذة به والاستعاذة بالمخلوق شرك كما سبق فدل على أنه غير مخلوق. ya, kemudian yang ketiga bahwasannya kalam Allah itu bukanlah makhluk. Jadi kalam Allah itu maksudnya firman Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk meminta perlindungan kepadanya. Adapun isti'adzah bil makhluk, ya, ini pada perkara yang tidak mampu melainkan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah syirkun. Ya, sebagaimana telah lewat. Ya. Jadi kita ada pengikatnya, yaitu apa? Meminta perlindungan pada makhluk itu pada perkara yang tidak mampu akan hal itu melainkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kesyirikan. Adapun pada perkara yang dimampui oleh makhluk, ya, maka apa? Diperbolehkan pada perkara yang dimampui oleh makhluk. Ya, seperti ya hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi. Tapi kalau dalam perkara yang tidak mampu akan hal itu melainkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ya seorang bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian رابعا فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. Kemudian keutamaan ya doa ini ya padahal apa? Sangat ringkas. Ya, maka diupayakan untuk dihafal. Ya, bahkan ya kita sekarang juga sudah hafal dari doa ini. Kemudian خامسا أن نواصي المخلوقات بيد الله. iya. Dan bahwasannya yang kelima yaitu nawasi, yaitu ubun-ubun makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu adalah ya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya apa? Kita ya meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengan ini kita telah menyelesaikan bab yaitu apa? Yaitu minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Ya, jadi bi ghairillah-nya itu adalah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, itu pada perkara yang apa? Tidak mampu melainkan ya Allah Subhanahu wa taala dari memberikan manfaat dan menolak madarat. Kemudian ya, kita mengingatkan karena besok tanggal 9 Dzulhijjah ya, jangan lupa kita mengingatkan untuk ya memuasainya ya, karena keutamaan ya berpuasa di apa? Hari Arafah. Ya, kita ingatkan keluarga kita, tangga kita, ya saudara kita yang mungkin belum mengetahui ya terkait dengan hukum ya puasa Arafah yang insya Allah ya akan kita lakukan yaitu besok ya, karena ya sabda alaihi salatu wassalam dari sahabat Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siamu ya yaumi Arafah, itu puasa ya hari Arafah, ya ahtasib Allah, yaitu aku berharap ya kepada Allah Subhanahu wa taala ayyukafir as-sanah allati qablahu, yaitu apa? Akan menghapus ya dosa-dosa yang sebelumnya. Ya, itu dosa-dosa kecil ya, dijelaskan ini adalah dosa-dosa kecil. Ada dosa-dosa besar itu membutuhkan apa? Taubat. Ya, membutuhkan taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila terkait dengan haknya makhluk, ya hendaknya apa? Seorang itu apa? Mengembalikan haknya makhluk, ya, haknya ya makhluk yang dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan ya diampuni juga dosa wasana lati ba'dah, ya, yaitu setahun yang setelahnya. Ya, setahun yang setelahnya. Rawahu Muslim. Maka ini diantara keutamaan dari puasa Arafah, hendaknya kita bisa mengingatkan ya kepada saudara kita, keluarga kita, tangga kita ya supaya bisa memuasainya karena keutamaan yang terdapat di dalamnya. Dan juga jangan dilupakan juga ya, karena doa yang terbaik itu diantara khairu doa, doa'u yaumi Arafah. Ya, bahwasanya sebaik-baik doa itu adalah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyun ya min qabli, dan sebaik-baik apa yang dikatakan
ya oleh aku yaitu Rasulullah SAW dan juga para nabi sebelumku, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka ini diantara doa yang kita bisa baca ya besok yaitu di hari Arafah untuk memperbanyak doa ini. Itu bahwasanya tiada sembahan yang berhak ya, tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, ya tidak ada sekutu baginya. Milik Allah Subhanahu wa taala segala kerajaan dan pujian, dan dialah yang maha menguasai atas segala sesuatu. Ya, di sini adalah ya hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, maka hendaknya kita juga ya tidak ya menyia-nyiakan kesempatan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sana ya ada perkataan ya salah seorang tabi'in yaitu Atha bin Abi Rabah, dan juga ya di sini Atha bin Abi Rabah beliau mengatakan, apabila engkau mampu untuk menyendiri ya, itu menyendiri kemudian memfokuskan diri berdoa pada Allah Subhanahu wa taala di sore hari pada hari Arafah, maka hendaklah dia lakukan itu hingga maghrib, itu meminta pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dirinya, ya kebaikan dunianya, kebaikan agamanya, terlebih khusus lagi adalah kebaikan akhiratnya. Itu bahwasanya dia dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya di sana terdapat ya dari Sa'id bin Musayyab ya, beliau rahimahullah taala ya menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min yaum, ya tidaklah ada hari, aktsar min ayu'tikallahu fihi abdan minan nar, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala ya lebih banyak membebaskan hambanya dari api neraka, yaitu daripada hari Arafah. Ya, daripada hari Arafah, maka ini adalah hari kesempatan bagi kita sekalian untuk ya apa? Memohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita termasuk hamba-hamba yang dibebaskan ya dari api neraka. Dalam suatu riwayat ya disebutkan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya wahai para malaikatku, persaksikan bahwasanya aku ya telah ampuni mereka. Ya, aku telah ampuni mereka. Itu bagi orang yang minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ya dijauhkan dari api nerakanya. Dan sebagaimana sudah ya kita ketahui bahwasanya hari Arafah juga hari di saat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itu dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika haji wada, yaitu haji perpisahan, ya haji sekali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu bahasanya ya keutamaan yang terdapat dalam hari Arafah ya tanggal 9 Dzulhijjah itu banyak sekali, maka supaya kita sekalian tidak meluputkannya, ya tidak menyia-nyiakannya ya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan ya hendaknya kita selain berpuasa yaitu tadi ya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dunia kita, ya terlebih lagi untuk kebaikan akhirat kita. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kita baca pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi